Nervous system kita hanya menyukai hal-hal yang sama dengan identitas lama kita. Mereka hanya bisa menurut Mas Bilal. Mereka tidak bisa menentang. Jadi ketika kita ingin merubah diri Mas Bilal, terkadang ada pikiran, aku gak percaya diri. Aku takut. Hidup yang kita jalani di hari ini adalah cerminan dari apa yang paling kita percayai di dalam diri kita. Kalau kita percaya kita tidak percaya diri, ya kita akan didatengin hal-hal, situasi, kondisi orang lain yang membuat kita merasa tidak percaya diri. Uang itu berkelimpahan. Serius. Uang itu ditarik sesuai dengan seberapa besar wadah yang kita miliki di dalam diri kita. Semakin besar wadahmu, semakin besar uang. Karena rugi itu variabel yang tidak bisa dihindari, Mas. Gak bisa. Karena dari rugi inilah kita bisa belajar sesuatu. Kalau kita gak gagal, gimana kita bisa tahu keberhasilan, Mas? Ada klien saya yang dapat miliaran, tapi pelit banget sama diri sendiri. Dan dia bertanya kepada saya, kenapa saya tidak bahagia? Padahal harta saya bergelimang. Tapi dia gak pelit untuk keluarga sama orang lain kan? Iya. Halo semuanya, kembali lagi di podcast Suara Berkelas. Hari ini aku happy sekali karena kita kedatangan tamu berkelas yang bakal bantu kita untuk lebih cerdas memahami bagaimana dunia ini bekerja. Ada Roma, apa kabar? Halo Mas Bilal. Baik, guys. Baik, luar biasa. Masya Allah, tabarakallah, saya senang sekali hari ini bisa ketemu Mas Bilal. Alhamdulillah. Aku Really, suka sekali ya. Ketika Kak Roma itu memperkenalkan diri tadi namanya Roma Nenggolan gitu. Aku bilang kayak nama pemain bola. Masya Allah. Kalau orang yang menonton podcast ini mereka klik dari awal, mereka penasaran siapa orang di depan Bilal. Dengan bahasa yang sangat mudah dipahami, bahkan anak SD aja paham gitu. Siapa seorang Roma Nenggolan? Saya adalah orang yang baru menyukai namanya sendiri 2 tahun lalu semenjak saya lahir. Saya adalah seseorang yang berhasil berhenti berpikir bahwa kesuksesan, keberhasilan mutlak hanya didapatkan dari kerja keras. Saya adalah seseorang yang berhasil mengubah hidupnya 180 derajat dengan cara merubah energi di dalam diri melalui 3 hal. Yang pertama adalah pikiran, perasaan, dan percayai. Sebab Mas Bilal, kalau kita lihat dari ilmu prinsip law of mirror, hidup yang kita jalani di hari ini adalah cerminan dari kepercayaan paling dominan di dalam diri seseorang. Sedangkan kalau kita lihat dari prinsip ilmu law of attraction, apa yang kita fokuskan dalam pikiran, perasaan, dan tindakan akan menarik situasi, kondisi, orang lain dengan energi frekuensi yang sama untuk masuk ke dalam hidup kita. Jadi bisa disimpulkan Mas Bilal, ketika kita mampu mengendalikan diri dari hal yang paling dasar seperti pikiran, perasaan, dan percayai, maka kita menjadi bisa dan mampu mengundang keberuntungan, kebahagiaan, kesehatan, rezeki, atau hal baik lainnya untuk masuk lebih banyak ke dalam hidup kita. Kalau saya bilang ini adalah ilmu prinsip monopoli diri, sesuai dengan nama saya, Roma Strip Monopoli Diri. Jadi kalau Mas Bilal nanya, bagaimana orang lain mendefinisikan Roma? Dan apakah mereka bisa mengambil hal positif dari video ini? Itu tergantung dari kepercayaan paling dominan di dalam para peserta. What do you think? Apa yang kamu pikirkan? And what do you believe? Apa yang kamu percayai in you, di dalam diri kamu? Kayak gitu Mas Bilal. Wow. So simple. Sejak podcast ini dimulai sampai di menit ini, I see. The way mereka ngelihat siapa orang di depan Bilal ini juga menentukan sekali pikiran mereka, perasaan mereka, dan tindakan mereka ke depannya. Apakah mereka langsung ambil catatan untuk mau mencatat, atau sekedar langsung kasih asumsi ini orang siapa sih? Aku bisa aja skeptis ngeliat nih orang. Karena itulah bagaimana orang hidup sekarang, tentang bagaimana mereka percaya selama 5 tahun terakhir, 10 tahun terakhir. Dan itu realitanya. Yes. Kalau aku tanya ke fase titik seorang Roma, let's say 5 tahun terakhir ya, mungkin titik mulanya atau titik rendah ke menjadi versi yang sekarang, apa yang aku nggak tahu tentang Roma?
Kalau saya tilik kembali Mas Bilal, apa yang saya alami selama ini, apa yang saya lalui, dari rasa sakit, dari kebahagiaan, dari pengkhianatan, dari rasa iri dan amarah, semuanya itu bermuara pada satu hal Mas Bilal, perubahan diri. Semua ujian yang ada di dalam hidup kita harus membuat kita mampu merubah diri kita. Jikalau kita tidak mampu melakukannya, maka ujiannya tidak akan pernah berhenti. Kenapa bisa seperti itu? Allah itu maha baik Mas Bilal. Serius, Allah itu maha baik. Allah itu telah memberikan setiap manusia kebahagiaan dan kesuksesan dan keberhasilannya masing-masing. Supaya kita bisa mampu mendapatkannya, kita harus selaras frekuensinya dengan hal tersebut, agar kita mampu mendapatkan dan menjalani yang sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Kayak gitu. Jadi kalau misalnya nih Mas, kemarin saya menyadari ini, sedari dulu, mungkin saya udah lama suksesnya, tapi masalahnya baru 3 tahun terakhir. Ketika saya menyadari ini, saya mulai fokus menata diri Mas. Saya mulai fokus memperbaiki diri dari A sampai Z. Saya menyebutnya self love. Kalau teman-teman juga mengalami hal yang sama seperti saya, memperbaiki diri dulu dari A sampai Z. Kalau kamu butuh yang namanya bantuan tentang itu, kamu bisa lihat ada di link di bio aku, Hai Roma, tentang self love seperti itu. Dan ketika kita berhasil Mas Bilal mencintai diri kita sendiri, di sini gongnya Mas Bilal, kita bisa mengenali diri sendiri dan menjawab 3 pertanyaan paling krusial di muka bumi ini Mas. Pertama, who are you? Siapa kamu? Pertanyaan yang kedua, what do you want? Apa yang kamu mau? Dan pertanyaan yang paling lebih kita tidak mengerti, nomor 3, what you can give? Apa yang bisa kamu berikan? Dan alhamdulillah saya berhasil menjawab pertanyaan itu Mas Bilal. Dan disinilah saya duduk bersama Mas Bilal. Masya Allah. Wow, bagus sekali ketika aku mencatat kata-kata fokus menata diri. Kayak kalimat yang sangat simpel ya, fokus menata diri. Tapi kalau digambarkan dengan lebih luas, itu lebih dari sekedar menata diri kita doang, tapi bagaimana kita berhadapan dengan orang. Yes. Bagaimana kita menyebarkan energi-energi positif dengan orang lain. Bagaimana kita menafsirkan bahwa dunia ini nggak semuanya tentang keburukan, kejahatan, tapi ada hal positif yang selama ini kita abaikan gitu. Yes. Menata diri /self love. Dan 3 pertanyaan yang senang sekali kalau aku bahas ini ya. Banyak orang yang even nggak tahu mau jawab apa kalau kita tanya who are you gitu. Ya. Apalagi kalau kita tanya kamu mau apa di hidup ini, mereka kadang, aduh aku mau apa di hidup ini ya. Sampai ke kamu bisa kasih apa ke dunia ini, kadang orang nggak tahu mau kasih apa gitu. Karena mereka pikir adalah bentuk uang dan uang. No. Bagi orang-orang yang buntu dan nggak tahu kayak aku gambarkan tadi kali ya, cara mereka pelan-pelan bisa menjawab who are you-nya dan what do you want mereka, sampai ke apa yang mereka bisa kasih ke dunia ini. Gimana cara Simple Roma bisa menjelaskan itu ke mereka? Baik. Sebenarnya teman-teman semuanya, apa yang kalian alami di hari ini seperti yang disampaikan oleh Mas Bilal tadi, itu adalah hal yang paling wajar Mas. Kita sebagai manusia itu wajar, ada fasenya. Jadi tidak usah terlalu takut. Ini bukan tentang siapa yang paling cepat, siapa yang paling lambat, siapa yang paling pintar, siapa yang paling beruntung. No. Yeah. No. Jadi apakah kamu mau belajar memperbaiki diri kamu? Ketika kita mampu memperbaiki diri kita, kayak yang tadi Mas, dari A sampai Z, kamu bisa mulai dari situ dulu. Kamu bisa mulai dari mengenal diri kamu sendiri, dari memaafkan diri kamu. Memperbaiki diri dari A sampai Z itu Mas, kayak kita mulai memahami apa sih yang di dalam diri kita ini. Mulai dari dendam, kesalahan, kesengsaraan, kesakitan, rasa iri, rasa benci. Kita harus mengenali perasaan itu dulu, dari masa lalu hingga masa kini. Kita harus tahu dulu. Dan itu bisa kamu lakukan di dalam jurnal. Kamu bisa tulis apa yang kamu rasakan. Dan terkadang manusia Mas merasa dia sudah memaafkan, tapi dia belum selesai. Ya. Itu tersimpan semua Mas di identitas lamanya, di alam bawah sadarnya. Dan sadar atau tidak, mau atau tidak,
Jikalau kamu belum memperbaiki diri kamu yang dari dasar ini, maka identitas lama kamu yang akan menentukan apa yang kamu miliki, apa yang kamu alami, dan apa yang kamu rasakan di dalam hidup ini. Sedalam itu, Mas. Ya. Seluar biasa itu. Jadi kalau ada di luaran sana yang ngomong tentang self love, tentang belanja segala macam, yes, itu betul. Tapi itu telah melangkapi beberapa tangga. Langkah paling pertama itu masuk ke dalam diri sendiri dulu. Itulah kenapa tadi saya bukan mau jualan ya, Mas ya. Ya, aman-aman. Karena saya sudah melakukannya dan saya berhasil. Siapa tahu dengan saya duduk di sini memberitahukan kepada teman-teman, tolong lakukan jurnal, tolong lakukan afirmasi, tolong lakukan self love. It works, guys. It works. Kamu bisa lakukan 3 hal ini. Aku mau masuk ke fase memaafkannya seorang Roma kali ya. Nah, Di titik apa kamu pernah ngerasa sangat tidak mencintai diri sendiri dan pelan-pelan mungkin dari journaling, dari afirmasi kamu udah mulai memaafkan gitu, sampai kemudian punya mental dan mindset berkelas seperti ini. Masya Allah. Siapa tahu masalah kamu besar sekali sehingga kita nih yang biasa-biasa aja tuh justru bisa belajar banyak gitu. Mas, saya ini sangat pekerja keras. Wow. Tapi kalau dibilang, apakah saya sekarang sedang bekerja keras dibanding saya 10 tahun lalu? No. Roma yang di hari ini bisa dibilang saya tuh lebih cantik mainnya daripada saya yang 10 tahun lalu. 10 tahun lalu Roma itu nggak bisa diem, selalu bekerja keras, selalu keringetan, selalu melakukan fisik kayak gitu. Karena saya berpikir kesuksesan itu cuma bisa diraih dari kerja keras. Saya akan melakukan apapun, semuanya dimulai dari uang. Saya bisa bahagia karena uang, kayak gitu. Saya bisa dapat kalau saya mengusahakan. Di pikiran saya selalu seperti itu, Mas. Dan seperti yang saya sebutkan di awal ya, Mas ya, saya baru menerima nama saya itu 2 tahun lalu. Menerima nama saya, which is Roma Nainggolan itu 2 tahun lalu. Saya bukanlah orang yang feminim, Mas. Saya orangnya tomboy. Oke. Dari nama saja kita bisa lihat Roma Nainggolan. Itu adalah nama yang sangat maskulin. Dan itu adalah hadiah dari ayahku. Ayahku yang tercinta dan tersayang. Dia menginginkan anak laki-laki. Ya. Oke. Sehingga saya diberikan nama yang sudah dia siapkan untuk anaknya yang laki-laki. Oke. Dia tidak bisa menerima fakta bahwa saya adalah seorang perempuan yang lahir ke muka bumi ini dengan menjadi seorang perempuan, seorang ibu. Dan dia tidak bisa menerima itu. Dia masih memberikan nama yang sama yang akan dia berikan kepada putranya. Jujur saja, Mas, dari nama itu sangat mempengaruhi. Bahkan cara ayah saya memperlakukan saya itu berpengaruh. Sangat. Setelah saya mulai meluruskan kembali, ibaratnya seperti saya mulai berpakaian wanita. Menata diri. Yes. Menerima diri dari A sampai Z, teman-teman semuanya. Dan itu memang tidak mudah, Mas Bilal. Tidak mudah di umur segini belajar tentang make up di saat teman saya itu sudah ahli. Oke, ya. Belajar menata berbicara seperti seorang yang perempuan yang pada harusnya tidak selengean kayak gitu. Tidak mudah. Tapi masalahnya, Mas Bilal, ketika ingin mendapatkan hasil yang berbeda, tidak mungkin dilakukan dengan cara yang sama seperti yang saya lakukan 10 tahun yang lalu. Jadi buat teman-teman semuanya, ketika kamu stuck, coba dilihat, apakah kamu telah melakukan cara yang sama dan mengharapkan hasil yang berbeda? Coba dilihat. Itulah gunanya jurnal, Mas. Jurnal itu bisa membuat kita skema pikiran kita tuh. Di situ kita bisa lihat apa yang sudah saya lakukan. Kenapa hasil yang saya dapatkan seperti ini? Dari jurnal kita bisa lihat, oh, saya sudah melakukan ini, hasilnya seperti ini. Berarti apa yang harus diubah? Ini namanya jurnal koreksi diri, Mas. Ini penting sekali. Dan saya alhamdulillahnya sudah melakukan jurnal dari umur 11 tahun. 11 tahun. Cuman kalau afirmasi, manifesting, I don't know about it. Jurnal kayak diary gitu ya. Diary mungkin, maybe. Tapi sedari dulu memang saya selalu menuliskan what I want. Apa yang saya mau. Tapi tentang diri saya sendiri, bukan tentang orang lain. Nah, ketika saya tumbuh dewasa, 3 tahun terakhir ini saya mulai menuliskan tentang apa yang saya bisa berikan kepada orang lain. Aku tertarik mengajak Kak Roma ke sini karena di beberapa podcast
tim kita juga bilang kalau mau ngomongin manifestasi kayak seru nih ajak ke Roma gitu. Masya Allah. Which is aku mau masuk ke manifestasi dulu kali. Oke. Manifestasi adalah proses mental seseorang itu mengubah pikiran dan keyakinannya menjadi aksi. Yes. Dan dari aksi itu kemudian dia bisa jadi magnet energi, relasi dari orang-orang yang selama ini mungkin dia look up atau dia kagumi. Bisa jadi kayak tadi kita akhirnya semeja gitu ya. Dan itu kan juga bentuk manifestasi. Betul. Pertanyaan sederhana, kalau orang-orang di luar sana yang masih nol banget nggak tahu manifestasi atau udah tahu manifestasi tapi mereka masih ignorance atau bahkan mengecam apaan sih nggak jelas segala macam. Versi Roma itu dengan bahasa yang sangat mudah dipahami apa itu manifestasi dan bagaimana pelan-pelan kita bisa menerapkan di hidup kita. Baik, Mas Bilal, sekali lagi saya akan ulangi. Teman-teman semuanya, Allah itu maha baik. Allah itu maha baik. Ketika kita menginginkan sesuatu, oke, ucapkan secara detail. Dan contoh yang paling dekat Mas, manifestasi saya yang berhasil adalah ketemu Mas Bilal di hari ini. Masya Allah. Masya Allah ya. Saya tuliskan Mas, cuman memang tadi saya lupa bawa. Saya lupa bawa jurnalnya. Kalau nggak saya tunjukin kepada Mas Bilal. Saya menulis di situ, Alhamdulillah. Ingat guys, ingat catat. Catat, ini ilmu bagus. Kalian tulis juga sekarang ya. Alhamdulillah, saya diundang ke Suara Berkelas pada tahun 2026 dan bertemu dengan Mas Bilal. Ada di situ kata Alhamdulillah, saya diundang. Artinya itu sudah terjadi Mas Bilal. Ini yang saya maksud Allah maha baik Mas Bilal. Allah itu maha pemberi, maha penyayang. Selama ini kita selalu bilang Allahku maha baik, Allahku maha baik. Tapi kita nggak tahu di mana baiknya, di mana pemberinya itu di mana. Jadi buat teman-teman semuanya hack. Ini adalah hack untuk bisa naik ke atas lebih cepat. Wow. Masya Allah, tabarakallah. Coba diingat kembali, kenapa kita tidak bisa mendapatkan apa yang kita inginkan atau kita impikan Mas Bilal? Itu karena kita menghitung caranya Mas Bilal. Ketika saya menuliskan, Alhamdulillah saya diundang ke Suara Berkelas dan bertemu dengan Mas Bilal di tahun 2026. I don't know how, aku tidak tahu bagaimana caranya. Jujur Mas Bilal, nggak tahu sama sekali. Saya serahin sepenuhnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu, selang beberapa bulan kemudian, saya bertemu dengan Kak JJ. Hai Kak JJ. Di Pip Talk. Lalu, Kak JJ bilang seperti ini. Kak Roma, di atas ada Suara Berkelas loh. Saya langsung deg-degan Mas aku merinding Bilal. nih. Saya langsung deg-degan Mas Bilal. Dan saya jadi ingat perkataan teman saya. Kak Roma, ketika nanti Kak Roma diundang di Suara Berkelas, tolong ajak saya. Oh. Itu orangnya. Oh, oke. Wow. Ya. Jadi saya sedang menepati janji saya. Karena kita juga penting guys, dikelilingi oleh orang-orang yang percaya sama kita. Dan salah satu teman saya ini, sahabat saya ini, adik saya ini, dia percaya bahwa saya akan datang ke hadapannya Mas Bilal. Itu apa namanya Mas? Itu mengirimkan energi loh Mas. Kelilingi diri kamu dengan orang-orang yang mempercayai mimpi kamu. Jauhi orang-orang yang tidak mempercayai dan tidak mengerti mimpi kamu. Serius, itu berpengaruh guys. Energi itu menular Mas Bilal. Sangat menular. Jujur aku merinding 2 kali tadi. Masya Allah, amin. Karena aku sangat senang kalau ngobrol tentang mimpi manifestasi dengan orang yang emang punya energi itu gitu. Subhanallah. Tadi aku sebenarnya ketika Kak Roma menggambarkan apa yang ada di isi hati Kak Roma, aku langsung kepikiran satu, ini nggak tahu analogi atau apa, tapi aku bisa membayangkan. Coba bayangkan, Iya. ada versi kita yang lebih baik atau versi terbaik kita di tahun 2027. Oke. Nah, versi kita 2027 itu mau kita action terus untuk akhirnya dia terrealisasi kan. Kayak dia sedang menarik kita nih. Yes. Dan kamu butuh action itu sampai kamu dianggap oleh orang kamu beruntung, padahal nggak, kita butuh action itu sampai dia beneran terjadi di 2027. Makanya tadi ketika Kak Roma bikin, alhamdulillah, aku nggak pernah bikin itu. Aku kayak, wah, aku bikin deh. Alhamdulillah, aku bisa kesini. Alhamdulillah, aku bisa dapat ini. Ya. Karena kita udah membayangkan kita udah punya itu, karena Allah Maha Baik tadi, kita butuh effort dan aksi untuk menuju ke sana. Aksi itu yang kemudian mengkonekkan kita dengan energi-energi baru. Kayak tadi JJ akhirnya bilang ada Suara Berkelas. Itu terjadi bukan sekedar kerja kerasnya doang,
Yes. Wow, itu bagus banget. Itu bagus Masya banget. Allah, tabarakallah Mas Bilal. Bahkan sedari awal juga Allah udah bilang bukan bahwa dunia ini adalah tempat bermain. Lantas kenapa kamu terlalu serius? Siapa yang terlalu serius maka dia akan terlalu capek sendiri. Iya. Jangan terlalu serius guys, sakit kamu nanti. Aku ngerasa sekarang hampir semua hal penting dalam hidup kita itu pindah ke internet. Kerja online, meeting online, transaksi online, nyimpen file online, bahkan komunikasi penting juga seringnya lewat internet. Dan karena aku sering kerja dari mana aja, entah itu di cafe, hotel, airport, atau pas lagi traveling, aku jadi makin sadar kalau keamanan digital itu penting banget. Apalagi kalau kita sering pakai wifi publik kan. Kadang kita mikir, cuma buka email sebentar atau cuma cek dashboard kerjaan bentar. Padahal dari situ, data pribadi kita tuh bisa aja rentan. Makanya, aku mulai lebih aware soal cara aku pakai internet. Salah satu tools yang aku pakai adalah NordVPN. Dengan NordVPN, kita tuh bisa bikin internetan jadi lebih aman hanya dengan satu klik doang. Jadi privasi online kita lebih terlindungi, terutama saat pakai jaringan publik. NordVPN juga punya Threat Protection Pro yang bantu kita lebih aman dari phishing, scam, malware, dan website-website mencurigakan. Buat aku, ini bukan cuma soal tools ya, ini soal peace of mind. Karena semakin banyak hal penting yang kita lakukan secara online, semakin masuk akal juga untuk mulai melindungi keamanan digital kita. Yang aku suka dari NordVPN yaitu mereka punya 24/7 customer support dan 30-day money back guarantee. Jadi kalau kamu mau coba dulu, kita tuh bisa lebih tenang. Buat yang sering traveling, NordVPN tuh juga bisa bantu kita tetap terasa seperti di rumah sendiri gitu. Secara virtual, misalnya untuk akses konten favorit, penawaran luar negeri tertentu, gaming, atau online shopping yang beda-beda, tergantung region. Jadi kalau kalian sering kerja online, sering pakai wifi publik, atau pengen internetan dengan lebih aman, kalian bisa cek NordVPN di nordvpn.com/suara. Sekali lagi ya, nordvpn.com/suara. Dan jangan lupa cek deskripsi video ini untuk klaim kode spesial dari NordVPN. Lewat link itu, kalian bisa dapetin eksklusif offer tambahan 4 bulan penggunaan dan tetap ada 30-day money back guarantee. Balik lagi dong ke Roma yang tadi mungkin agak serius, yang kerja keras banget gitu ya, yang tadi katanya tomboy ya. Ya, Waktu itu dia udah nulis jurnal, tapi dia belum kebayang apa itu manifesting kan. yes. Tapi gimana caranya dia tetap pede dan keep going sampai akhirnya ketemu dengan manifestasi yang sebenarnya itu? Mas Bilal, hadiah dari Allah paling baik dan paling luar biasa adalah ayahku, ibuku, temanku, sahabat-sahabatku yang ada di sekitarku itu selalu berkata seperti ini Mas Bilal. Terutama ayahku. Meskipun saya bukan tidak terlalu, memang saya sama ayah saya tuh kayak pinang dibelah dua dan selalu berantem. Iya. Tidak pernah cocok. Jadi kalau ada yang bilang Kak Roma lahir dari keluarga yang baik, belum tentu. Ayah saya selalu berkata seperti ini, Roma, kamu itu harus melatih diri kamu dengan baik. Kamu itu orang terkenal. Kamu itu orang besar. Gak boleh sombong. Gak boleh kayak gitu sifatnya. Kamu harus kayak gini. Nanti kamu besar. Kamu jadi orang besar. Jadi setiap hari saya diomongin seperti itu Mas. Oke, wow. Dari saya kecil, ibu saya, ayah saya, teman saya bahkan berkata seperti ini, Roma, kamu ini calon orang terkenal, kamu itu hebat, tapi kamu gak bisa fokus. Perkataan selalu yang seperti itu Mas Bilal. Gak tahu ini hadiah dari Allah Subhanahu Wa Taala, I don't know. Tapi menurut saya itu adalah hadiah karena gak semua orang bisa dapat seperti apa yang saya dapatkan. Dan keberuntungan saya adalah itu Mas. Saya tidak pernah bertemu dengan orang yang nyepelin saya. Tapi ketika saya bertemu Mas, terakhir saya bertemu sama dia waktu di kantor. Waktu saya masih bekerja di kantor Mas. Ada perkataannya bagus banget Mas menurut saya ya. Saya nyeletuk Mas Bilal. Ini teman-teman pasti pernah relate. Saya nyeletuk kayak gini. Enak kali ya, ketika saya berbicara, saya dibayar. Saya ngomong seperti Mas. Langsung dia nyeletuk kayak gini. Lah, emang lu siapa? Saya diem. Namanya siapa tadi? Nggak mau nyebut. Enggak, jawabannya aja ntar si editor, si Andi langsung tat gitu. Namanya. Ya.
Aku bercanda lu tadi. Itu nggak ada edit. Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Oke, Kalau dia oke, dengar oke. juga nggak apa-apa. Oke. Tapi jangan dong. Oke. Namanya itu. Dalam hati saya langsung bilang, Mas, ini adalah teknik law of attraction atau manifesting dalam berbisik. Ini bagus banget. Contoh ya guys ya. Saya langsung berbisik Mas di dalam hati, di dalam bibir saya, di dalam hati saya. Suatu hari nanti, aku pasti akan dipanggil. Aku pasti akan bisa memberikan pembelajaran kepada orang lain dan aku dibayar untuk itu. Saya cuma senyum Mas, saya diam, tapi saya berbisik seperti itu. Sakit hati kah? Yes. Yes, apalagi dia orang yang masih lebih muda daripada saya, jauh lebih muda daripada saya. Yang namanya ego kesenggol ya Mas ya. Terlebih saya orang Batak ya Mas ya. Saya cuma diam, saya senyum. Saya cuma diam, saya senyum. Alhamdulillah, look at me now. Kayak di sinetron ya, pas diamnya kayak. Iya, masya Allah tabarakallah. Biasa saja, aku akan buktikan gitu. Tapi ini versi yang lebih positif gitu Tapi ya. itu betul loh Mas. Saya kira itu cuma drama Mas. Ternyata itu nyata. Iya. Jadi untuk Mas Bilal, suatu hari nanti kalau ini kejadian, kalau misalnya ya berbisik aja. Iya. Kalau bisikan di kepala kita, itu kan kayak Yes. coding, kayak program gitu ya. Yang semakin hari kita latih, itu semakin bikin kita confidence kan. Yes. Nah, faktanya aku pernah baca data, justru 80% itu biasanya pikiran-pikiran negatif. Misalnya kita ketemu orang tuh orang diam atau cuekin kita langsung pikir, wah apakah aku salah, jahat, segala macam. Padahal dia nggak ngapain itu. Itu kan sering terjadi terutama di anak 20-an ya. Hal-hal yang bikin kita memprogram bahwa kita tuh not good enough, kita tidak cukup berkelas gitu ya. Ya. Gimana POV Karoma ngelihat itu? Atau apakah ada cara sederhana untuk 80% kita kurangin deh, jadi dominasinya 60% di positifnya, atau seperti apa? Mas Bilal, itu adalah hal yang wajar. Ya. Serius. Dan itu tidak hanya terjadi pada umur 20-an. Itu juga terjadi Mas. Kepada umur 30-an, 40-an, 50-an. Wah, itu Really? terjadi juga berarti di presiden kita ya? Yes. Oh, Tapi oke. dia nggak mungkin nunjukin kan. Iya. Kenapa bisa seperti itu? Karena memang otak kita ini Mas, ya, dipengaruhi oleh alam bawah sadar, ABS singkatnya. Di dalamnya ada identitas lama. Dan di dalam identitas lama ini terdapat nervous system. Dan nervous system kita hanya bisa menurut Mas. Mereka tidak bisa menentang. Identitas lama ini berasal dari didikan orang tua. Jadi ke orang tua ya. Yang kedua adalah sosialisasi dengan lingkungan keluarga, lingkungan pertemanan. Yang ketiga adalah pendidikan yang kita alami. Yang keempat adalah apa yang kita pelajari dari pengalaman, dari hidup yang selama ini kita jalani. Ini tertulis di identitas lama kita Mas. Dan nervous system kita hanya menyukai hal-hal yang sama dengan identitas lama kita. Mereka hanya bisa menurut Mas Bilal. Mereka Oke. tidak bisa menentang. Jadi ketika kita ingin merubah diri Mas Bilal, terkadang ada pikiran, aku gak percaya diri. Oh, aku takut. Oh, aku ini, aku itu. Itu wajar Mas. Jadi ketika kita mau merubah diri nih teman-teman semuanya, identitas lama kita itu yang menjadi lawan terbesar kita Mas Bilal. Itu menjadi lawan terbesar kita. Berarti itu relate sekali kalau teman-teman yang let's say mau bikin konten. Yes. Itu kan langsung pikirannya, ntar apa kata temen SMA aku, apa kata dosenku di kampus, Yes. apa kata keluargaku gitu, aku dianggap cringe aneh. Berarti kita langsung ngejudge pakai POV lintas lama dong, bahwa kita itu adalah orang yang kemarin mereka kenal. Dan kalau kita tiba-tiba muncul sosial media, tiba-tiba Karoma kasih advice seperti ini, kalau Yeah. orang yang lama bisa aja ngejudge kita, tapi itu seperti identitas lama dong. Yes. Dan identitas lama ini, ya Mas ya, yang mengundang hal-hal yang serupa itu adalah nervous system. Jadi kayak gini, ada ABS, di sini ABS, di dalamnya ada identitas lama, dan di dalam identitas lama ini ada nervous system. Nervous system ini menyukai hal-hal yang serupa. Yang tadi saya sampaikan kepada Mas Bilal, itulah kenapa di law of mirror, ini adalah law of mirror ya Mas ya, hukum cermin. Hidup yang kita jalani di hari ini adalah cerminan dari apa yang paling kita percayai di dalam diri kita. Ya. Kalau kita percaya, kita tidak percaya diri, ya kita akan didatangin hal-hal, situasi, kondisi orang lain yang membuat kita merasa tidak percaya diri. Karena nervous system kita menganggap kita menyukai itu. Guys, otak kita itu adalah sahabat kita. Mereka tidak peduli itu baik atau buruk. Mereka hanya bisa menurut Mas Bilal.
Sekarang contoh paling dekat ya Mas Bilal. Ketika Mas Bilal ingin liburan, pasti bangun paginya cepat. Ketika kita mau sekolah, mau kerja, kita bangunnya lama. Sulit untuk dibangunin. Karena otak kita, nervous system kita, kita tidak menyukai dan dia juga tidak menyukai. Hanya bisa menurut. Kita dibuat tidur. Karena dia menganggap itu adalah danger. Ketika otak kita merasa ada hal yang berbeda, maka dia akan membuat kita entah itu malas, tidak mau bangun, tidak mau berkarya, takut, ragu, bimbang. Itu dari nervous system, Mas. Seberbahaya itu loh, Mas. Jadi kalau ada yang bilang merubah diri itu harus lebih banyak aksinya, sebenarnya bukan aksi ke arah kerja keras sampai mampus, Mas, tapi aksi disiplin untuk melawan diri sendiri, Mas. Karena kita kan jatuhnya menulis ulang kembali identitas kita. Ada caranya loh, Mas. Dan ketika saya buka kelas itu, saya dibilang jual kelas. Pada umumnya biasanya komentar jual kelas karena mereka nggak pernah ngajar dan nggak pernah punya kelas. Masya Allah, tabarakallah. Menarik ya ngomongin tentang nervous system. Karena menurut aku banyak anak-anak yang menonton ini tuh masih kayak self-limiting belief itu. Mereka terjebak pada label. Aku kuliah ini sehingga aku nggak boleh bekerja seperti ini gitu. Akhirnya ya stuck dan tidak punya peluang-peluang baru untuk berkembang. Pertanyaan sederhana, karena tadi kita ngomongin tentang identitas lama kita. Kadang cara kita mengambil keputusan di hari ini itu sangat bergantung pada luka masa kecil kita, trauma masa kecil kita, dan bagaimana cara kita bisa pelan-pelan memaafkan atau berhenti bertemu dengan luka masa kecil itu setiap hari. Nah, sih orang yang trauma dengan uang misalnya, jadi pelit setiap hari itu seperti apa pengalaman? Itu nyambung sih, Mas. Iya, nyambung ya. Buat teman-teman semuanya, tolong ambil penanya, ambil bukunya, ambil jurnalnya, dicatat. Supaya kamu bisa belajar sedikit demi sedikit mengubah identitas lama kamu. Kamu bisa melakukan jurnal. Ini jurnal penting, Mas. Nggak ada satupun orang sukses di muka bumi ini yang nggak ada jurnal. Nggak ada. Bahkan Raditya Dika itu punya jurnal. Robert T. Kiyosaki itu punya. Terus mentor saya yang paling saya cintai, mudah-mudahan saya bisa bertemu dengan dia, Anthony Robbins. Anthony Robbins ya. Yes. Dan yang paling saya sukai dari Indonesia, Tung Desem Waringin. Mereka punya jurnal. Hidup ini adalah tentang mencontoh apa yang sudah berhasil, Mas Bilal. Semua orang sukses melakukan jurnal. Jadi jangan sampai kita punya alasan untuk tidak melakukan jurnal. Sayang banget, sayang banget. Apalagi kalau ada libatan Allah Subhanahu wa taala di dalam itu, apa makin gak gacor. Ya Mas ya, salah satu jurnal yang paling saya sering tulis adalah jurnal manifesting, jurnal koreksi diri. Saya buat ada 8, Mas Bilal. Ini juga ada di bio saya di Hai Roma, silakan dilihat, di situ ada. Kamu bisa lihat, teman-teman semuanya. Kita taruh kok di deskripsi. Kita bisa taruh di deskripsi. Iya. Terus yang nomor 2 adalah afirmasi. Kalau ada yang bilang, Mas Bilal, afirmasi itu tidak berpengaruh, dia sedang berbohong. Afirmasi itu ngaruh, Mas Bilal. Bahkan ketika kamu menginginkan uang, itu berpengaruh. Kalau saya bisa bilang dalam bahasa yang sederhana, Mas Bilal, afirmasi itu adalah doa yang diucapkan setiap hari, setiap saat, setiap waktu. Kenapa dia bisa dikategorikan sebagai doa? Karena dia adalah ucapan yang baik. Ketika nervous system kita membuat kita mengikuti identitas lama kita, berkata kita tidak cukup baik, afirmasi bermain. Dia bermain, Mas. Kita mengucapkan, aku memang orang yang tidak percaya diri. Tapi itu dulu. Lihat, Mas, itu disangkal. Tapi itu dulu. Aku yang sekarang adalah seseorang yang pantas untuk disayangi, dihormati, dihargai. Dan aku pantas bertemu dengan orang-orang yang melakukan hal tersebut kepadaku. Dan jika tidak, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjauhkannya dariku. Itu adalah afirmasi, Mas. Itu afirmasi. Setiap hari kita harus mengucapkan itu. Baik itu di cermin, baik itu ketika kita bangun tidur, baik itu ketika kita mau tidur, ataupun ketika kita sedang marah atau mengalami kejadian tidak menyenangkan. Dan berhubungan dengan nervous system kita. Dan yang nomor 3 adalah self love. Kenapa harus self love, Mas Bilal? Karena ketika orang yang belum mencintai dirinya sendiri, ketika saya tanya, Mas, apa yang membuat kau bahagia? Mereka gak bisa jawab, Mas. Kemarin terakhir saya bertemu dengan orang yang, kalau menurut saya, Mas ya, bertemu 10 orang.
saya punya program cuci emosi, Mas. Saya punya terapi cuci emosi, namanya Suta. Apa? Suta. Suta. Dan ini masih private, masih offline memang. Tapi 10 orang ini, Mas, ini bukan orang sembarangan yang datang kepada saya. Jujur saya kaget. Ini kelas terapi yang baru awal saya buka, tapi mereka sepercaya itu kepada saya. Ketika saya bertemu dengan mereka, Mas, mereka tidak pernah kesulitan ekonomi. Enggak. Ini bukan orang yang kesulitan ekonomi. Tapi mereka bermasalah dalam self love. Mereka nggak tahu apa yang buat mereka bahagia. Permasalahannya itu di mana? Dan semua bermasalah dengan identitas lamanya, Mas. Mereka punya segalanya, tapi mereka kurang merasa bahagia. Jadi memang kalau ada orang yang bilang, ketika aku mendapatkan sesuatu aku merasa hampa. Yes, karena kamu belum selesai dengan, kan ada 3 titik, Mas, yang bikin kita berputar hidupnya. Yang pertama adalah diri, yang kedua adalah keluarga, yang ketiga adalah sosialisasi. Dan orang-orang yang kaya ini, yang punya banyak duit tapi belum merasa bahagia dengan diri sendiri, mereka sudah melompat ke angka 3 dan keluarga, tapi dirinya kosong, sehingga macet di situ, tidak bisa berputar. Seperti itu. Itulah kenapa kemarin saya terapi ini membuat mereka untuk menggeser agar bisa berputar dari diri ke keluarga, dari keluarga ke sosialisasi, dari sosialisasi ke diri lagi, ke keluarga lagi, ke sosialisasi, gitu terus. Jadi roda hidupnya berputar agar dia apa? Agar dia bahagia dan bisa bermain lagi di muka bumi ini, Mas Bilal. Seperti itu. Panjangnya, Mas, ya. Iya. Aku sering kebayang sih bagi orang-orang yang mungkin bekerja dari kecil ya, terutama eksponensial keuangan ya. Kadang mereka lupa me time-nya itu, sesimpel waktu untuk diri sendiri tuh nggak ada lagi gitu. Yes. Kayak tubuh dalam tanda kutip dewasa, terus menikah, kan ada keluarga yang harus diurusin, tapi mereka tuh nggak ada lagi waktu untuk diri sendiri. Itu juga bisa jadi ada, Mas, perasaan hampanya. banyak. Ada klien saya yang dapat miliaran, tapi pelit banget sama diri sendiri. Dan dia bertanya kepada saya, kenapa saya tidak bahagia ya? Padahal harta saya bergelimang. Tapi dia nggak pelit untuk keluarga sama orang lain kan? Iya. Sering aku ketemu orang. Dan dia gitu. nggak sadar kalau dia sedang pelit kepada dirinya sendiri. Ada lagi, Mas, yang hartanya banyak banget, tapi dia takut untuk meminta lagi sama Allah Subhanahu Wa Taala, karena ngerasa tidak enak sama orang di sekelilingnya. Jadi ada orang yang memang terlahir dengan energi keberlimpahan luar biasa, Mas, karena rasa ikhlasnya luar biasa. Jadi di dalam seminar yang saya lakukan itu memang ada 5 yang membuat kita itu bisa melakukan manifesting lebih cepat, Mas. Yang pertama adalah ikhlas. Bersyukur. Yang kedua adalah ikhlas. Yang ketiga adalah self love. Yang keempat adalah bahagia. Yang kelima baru aksi. Berusaha. Nomor 5-nya. Kenapa nomor 5 yang berusahanya, Kak Roma? Ya, berusahanya juga gak sampai mampus, Mas Bilal. Usahanya itu hanya untuk mencocokkan kita. Misal saya mau bertemu dengan Mas Bilal, seperti itu. Saya harus punya topik yang bisa saya bawakan dan berguna untuk banyak orang. Ibaratnya seperti itu, Mas. Saya nggak mesti harus chat Mas Bilal, chat ini, chat itu, chat enggak. Biarkan semesta yang bekerja. Benar. Something like that. Itu di usaha nomor 5, Mas. Tapi orang banyak kan salah paham. Wow. Aku setuju sekali. Bahkan aku ketika mengundang tamu-tamu suara berkelas, beberapa orang yang emang udah aku kagumi sejak lama, Masya Allah. aku juga ngerasa, wah, aku bisa ngundang dia ya. Tapi tanpa aku sadari, itu juga berakar dari aku pindah ke kota ini. Yes. Aku create something. Yes. Sehingga mereka juga konsumsi gitu. Yes. Dan lucunya mereka beneran nonton suara berkelas dan mereka akhirnya mau ke suara berkelas tanpa kita undang. Ada mereka perkataan datang lucunya, Mas. Lucunya, berarti ketika Mas Bilal memulai acara ini, Mas Bilal juga nggak pernah tahu bahwa akan mengundang orang-orang yang luar biasa. Benar, namanya doang suara berkelas, tapi aku nggak yakin nih orang berkelas datang gitu. Karena memang message aku gini ya, mungkin ini bisa disalahpahami kalau misalnya aku bilang ini kayak scarcity gitu. Karena aku tahu kan sebenarnya kalau kita mensyukuri hal-hal yang kita punya saat ini, itu kan kayak shifting mindset dari yang scarcity atau kelangkaan ke abundance gitu, keberlimpahan ya. Nah waktu itu aku cuma berpikir bahwa oke, kita cuma punya studio kecil, kita rental studio, terus orang-orang yang aku kenal cuma 1, 2, 3 orang, ya udah gitu doang gitu. Tapi karena aku tujuannya untuk mengedukasi orang lain, memudahkan orang untuk membelajar ya,
itu tuh datang pelan-pelan gitu. Dan itu hadiah dari Allah Subhanahu wa taala sih. Dibandingin dengan kita tadi bersyukur dan beraksi dan berbahagia. Nomor Ya, 4 Mas. berbahagia. Harus. Wah. Karena banyak orang di luar sana kan mereka ngelakuin sesuatu sekarang kerja keras banget, endingnya tuh agar bahagia. Betul. Jarang yang bahagia dulu sekarang nih pelan-pelan belum punya apa-apa. Bahagia tuh emang udah bapak dari kita gitu. Nah, itu gimana? Mas, ini saya pengen sampaikan kepada teman-teman ya Mas ya. Guys, ketika kalian mengusahakan sesuatu, berbahagialah. Karena perasaan pertama kali mendapatkan apa yang kalian usahakan itu adalah kebahagiaan yang hakiki. Itu yang kebahagiaan sangat-sangat luar biasa yang tidak akan pernah bisa digantikan Mas Bilal. Jadi ketika kita bahagia pertama kali dulu, bisa saja itu pura-pura, oke, nggak apa-apa, nggak masalah. Yang penting bahagia. Tapi bahagianya harus tetap di awal dulu, tapi nanti bahagia yang luar biasa ketika kita sudah sampai di situ. Itu ingat selalu. Karena yang kedua, yang ketiga, keempat, kelima, ketujuh, ke-8 akan rasanya biasa aja Mas. Jujur Mas Bilal, ketika Mas Bilal punya satu orang pembicara yang membuat suara berkelas naik sedemikian rupanya, pasti ada perasaan yang melebihi dari segala-galanya Mas. Benar sekali. Dan sampai sedetik ini Mas Bilal pasti masih ingat. Ya. Tapi aku nggak tahu kenapa sampai hari ini aku masih happy sama orang-orang yang datang ke suara berkelas. Yes. Maksud saya itu adalah happy-nya tidak berkurang, tapi sedikit berbeda. Kayak yang tadi kamu maksud itu peak moment ketika aku ketemu satu orang itu ya. Yes. Yang membuat titik lompatnya sedemikian rupanya Mas Bilal. Ya, aku udah tahu jawabannya siapa sih. Yang sampai membuat kita tuh nggak akan pernah bisa lupa, sampai berlinang air mata, kayak gitu. Dan teman-teman memang harus, meskipun tidak bahagia, harus bahagia. Karena hanya kebahagiaan yang bisa mengundang kebahagiaan lainnya untuk masuk ke dalam hidup kamu. Hati-hati. Harus Mas. Kalau tadi Karoma menyebutkan ada orang yang berkelimpahan hartanya. Yes. Terus dia kayak dari yang harusnya dirinya sendiri dulu, tiba-tiba langsung ke keluarga, ke sosial. Nah ini sebaliknya nih, orang-orang yang sorry for saying nggak punya uang. Ya. Yang kalau nontonin itu langsung mereka mah ngomong gitu karena udah gini gitu. Yang emang minus banget walaupun mereka nggak tahu nih Karoma pernah di fase minus juga kan. Nah kalau POV orang yang minus banget, nggak punya uang segala macem, mungkin perasaan takutnya tuh beda gitu ya. Apa yang harus mereka lakukan agar omongan kita ini nggak sekedar teori doang? Oke. Teman-teman semuanya, saya mulai dari minus. Betul sekali, saya mulai dari minus. Orang tua saya tidak berkelimpahan. Orang tua saya tidak berkecukupan. Hanya bisa. Kayak gitu loh Mas. Kan saya juga udah sering bilang di seminar-seminar lain, di podcast-podcast lain, kalau saya tuh hidupnya memang sangat kurang menurut saya. 10.000 bisa dibagi dalam satu hari. Saya nggak ngerti juga gimana saya bisa bertahan kayak gitu. Untungnya saya terlahir dari keluarga yang tidak berada. Terbiasa ya. Terbiasa. Ya. Tapi aku suka sih untungnya gitu ya. Iya, saya selalu merubah perkataan Mas. Saya nggak mau menyesali karena untungnya saya lahir dari keluarga yang tidak berkecukupan. Karena saya tidak akan mampu membagi ikan yang digoreng 8.000 harganya tuh Mas. Saya masih ingat banget di mana saya beli dan lokasinya masih di tempat yang sama di tempat ini. Oh. Iya, ikan goreng Mas tahu tuh ikan goreng yang ikan apa ya namanya ya? Saya lupa. Ikan gembung. Iya betul. Itu dibagi 2 Mas. Mungkin bagi orang lain lebih minus lagi ada garam. Saya pernah Mas makan pakai garam, makan pakai kerupuk juga pernah. Dan untuk menjawab pertanyaan teman-teman Mas Bilal, kalau kamu ada di posisi itu, yang saya lakukan adalah pertama tutup matamu, tutup matamu, tutup. Saya menutup mata Mas. Saya nggak mau ngelihat realita yang menyedihkan itu saya nggak mau lihat. Yang saya tahu itu hanyalah fase. Saya terlahir menjadi orang hebat. Saya terlahir menjadi orang yang terkenal. Saya terlahir menjadi orang yang luar biasa, yang mampu memberikan pembelajaran kepada orang banyak. Dan saya memang ditakdirkan untuk menjadi seperti itu. Saya nggak tahu caranya. Saya nggak tahu gimana caranya, yang bahkan seorang ojol yang kemarin saya nggak tahu juga Mas. Bahkan saya pernah berhenti di depan ini Mas, hanya untuk nungguin McD biar dapat orderan McD itu saya pernah. Dan saya pernah melihat bangunan ini juga. Dan saya berucap dalam hati, ya Allah ya Rabbiku, bagaimana ya caranya supaya bisa punya bangunan seperti ini? Bagaimana ya caranya bisa punya kantor di tempat seperti ini? Apa yang mereka lakukan supaya bisa seperti itu ya Allah? Ya Allah, aku pengen menjadi salah satu orang yang datang ke tempat itu,
berkunjung ke tempat itu, punya kantor di tempat itu. Jadi saya menghabiskan waktu itu mengucapkan afirmasi, Mas Bilal. Saya tidak mau membuang-buang waktu menyedihkan meratapi diri saya nggak mau. Karena saya ngerasa Allah nggak sejahat itu. Masa dia terlahir dengan memiliki harta seberlimpah itu, dan aku dilahirkan hanya untuk menikmati nasi basi dan makan ikan dibelah dua. No, Allah Subhanahu Wa Taala tidak sejahat itu, guys. Kamu punya takdir sendiri. Jadi kamu harus percaya itu. Kalau ada orang yang bilang afirmasi tidak berlaku, Mas, itu jangan pernah percaya sama orang itu. No. Afirmasi terus ya, guys ya. Tutup matamu. Tutup. Bahagia. Nikmatin. Lihat bangunan mewah, bilang, ya Allah, aku suka bangunan ini. Tolong berikan aku satu. Ya Allah, aku suka mobil ini. Ya Allah, ya Rabbiku, gimana caranya mendapatkan mobil ini? Ya Allah, gimana caranya supaya bisa beli mobil ini? Ya Allah, gimana rasanya naik mobil ini? Kayak gitu, Mas. Jadi hati-hati sama ucapan kita, hati-hati sama pikiran kita. Tutup matanya. Deep sekali. Masya Allah. Karena aku suka satu kata tuh maknanya luar biasa loh. Apa tuh, Mas? Fase. Ya, semua hanya fase, Mas. Fase. Semuanya fase, Mas. Mungkin orang juga gak tahu fase Karoma atau fasenya aku ya. Karena aku senyum, ya karena aku relate gitu. karena kita ya tadi anak daerah juga kan, terus kesini juga pasti punya harapan untuk memperbaiki ekonomi kita sendiri dan keluarga kita sendiri. Dan fase itu menurut aku memang butuh effort dan aksi. Dan ketika tadi Karoma bilang tutup mata, karena kita adalah orang yang berkelas. Yes. Dan itu fase gitu. Betul. Tutup matanya. Kita butuh aksi. Dan kita harus butuh behave atau bersikap seolah-olah tuh kita udah punya itu. Betul, Mas. Kita udah di situ. Yes. Kan dari kecil udah dibilang, Roma, kamu Yeah. orang terkenal. Tadi pas Dari kecil. bilang Roma tuh kayak beneran di film Dari Roma gitu. kecil, Mas. Betul, Mas. Kamu orang terkenal, kamu orang besar. Suatu hari akan ada ribuan orang yang mau mendengar hari. kamu gitu. Setiap hari ayah saya berkata seperti itu. Dulu saya sempat membenci ayah saya, Mas. Saya baru berdamai dengan diri saya itu sekitar 4 tahun yang lalu, dan menerima nama saya itu 2 tahun yang lalu. Memang tidak mudah, perjalanan ini panjang. Jadi jangan buru-buru, guys. Enjoy your time. Ya. Dan kemampuan untuk percaya pada kita akan ketemu dengan versi yang terbaik itu yang membuat kita tuh butuh afirmasi tadi. Butuh jurnal. Butuh journaling juga. Butuh bahagia. Butuh bahagia, butuh percaya Yes. diri, butuh Yes. bersyukur. Betul. Banyak sekali elemen-elemen yang sebenarnya ada di depan mata kita, tapi kita ignorance, tutup mata untuk gak ngelakuin apa-apa gitu. Untuk ngeluh terus. Iya. Karena kena, Mas, energinya low frekuensi. Itu ditambah 1. Ditambah lagi dengan identitas lamanya. Tambah lagi dengan lingkungan toksiknya. Oke. Jadi ditambah lagi dengan keuangannya yang minus. Ini bercampur jadi satu. Kalau kamu ngadapin ini, ya, coba hal yang paling dasar adalah apa yang membuat kamu bahagia. Lakukan hobi kamu dulu. Nikmati diri kamu dulu. Nikmati waktu kamu. Itu langkah paling awal, Mas. Ya. Aku sering baca komentar teman-teman suara berkelas. Dan rata-rata kalau kita ngomongin sesuatu yang nge-push mereka untuk jadi lebih baik, faktor utamanya yang jadi penghambat itu biasanya uangnya nggak ada. Emang harus pakai uangnya? Uangnya nggak ada rata-rata. Uangnya nggak ada. Gimana cara yang ngelakuin sesuatu yang bahagia? Oke, buat teman-teman yang punya komentar seperti itu, saya punya statement, Mas. Semoga ini bisa menjadi pembelajaran buat teman-teman semuanya yang punya pemikiran seperti itu. Mas, uang itu berkelimpahan. Serius. Uang itu ditarik sesuai dengan seberapa besar wadah yang kita miliki di dalam diri kita. Semakin besar wadahmu, semakin besar uangmu. Semakin kecil wadah di dalam dirimu, semakin sedikit uang yang kita dapatkan. Dulu, Mas, saya memang bekerja keras, tapi pola pikir saya sempit. Pengetahuan saya sempit. Energi saya rendah. Mindset saya ngeblok. Wadahnya kecil. Wajar, rezekinya kecil. Ketika saya mulai menerima diri sendiri, ketika saya mulai menerima nama saya,
Ketika saya mulai menerima segala sesuatu yang ada Allah ciptakan kepada saya, baik dari rasa negatif hingga kelebihan yang Allah berikan kepada saya naik melejit, Mas. Wadahnya diperbaiki, Mas. Ini yang namanya wadah. Ketika kita memperbaiki diri kita dari hal yang paling dasar, seperti pikiran, perasaan, dan apa yang kamu percayai di dalam diri kamu, maka kamu akan berkesempatan mengundang keberuntungan, kebahagiaan, kesehatan, rezeki, atau hal baik lainnya untuk masuk lebih banyak ke dalam hidup kamu. Ini adalah prinsip ilmu monopoli diri, Mas. Seperti itu. Kalau orang-orang yang menonton ini dan mereka bermanifestasi, mereka mendoakan atau berafirmasi tentang diri mereka sendiri doang nih. Aku mau mobil ini, aku mau rumah ini, tapi kan terkesan kayak egois sekali hanya diri mereka sendiri gitu. Oke. Versus orang-orang yang bermanifestasi, berafirmasi, berdoa untuk kebaikan bersama gitu. Apakah ada perbedaan dari sisi ntar hasilnya seperti apa? Karena aku pernah baca studi juga yang bilang kalau kita punya tujuan, tapi nggak tentang diri kita sendiri doang, tapi tujuannya untuk orang-orang lain juga dapat manfaatnya, itu lebih worse biasanya. Yes. Gimana POV ke Roma? Allah juga udah bilang, dunia ini adalah taman bermain, Mas. Tempat kita bermain. Emang enak bermain sendirian? Itu satu. Ketika ngomongin soal energi, melakukan kebaikan kepada orang lain, energi yang kita dapat dari mereka adalah energi yang positif. Semakin banyak yang masuk energi positif ke kita, semakin kita naik, Mas. Wow. Jadi singkatnya seperti itu. Ibaratnya ketika saya mulai menerima diri saya sendiri, Mas, saya udah mulai tahu nih tujuan saya. Itulah kenapa hal yang pertama kita lakukan adalah self love dulu, menerima diri dari A sampai Z. Ketika kita sudah selesai sama ini, Mas Bilal, kita akan tahu apa tujuan kita. Who are you? Siapa dirimu? Siapa kamu? What do you want? Apa yang kau mau? Lalu pertanyaan terakhir, what you can give? Apa yang bisa kamu berikan? Itu secara otomatis, Mas Bilal. Otomatis, tanpa dia capek, tanpa dia bersusah payah, dia akan tahu. Ketika saya memutuskan untuk menjadi seorang guru online, ya Mas ya, atau motivator, ternyata memang life path saya itu adalah tentang belajar. Saya bisa membuat pembelajaran dimengerti oleh orang lain karena saya mengerti diri saya sendiri, Mas. Saya nggak suka buku yang saya lihat terjemahan pada awalnya ya. Contoh paling dekat adalah buku terjemahan. Bahasanya aneh, Mas. Saya sulit mengerti istilah. Tapi saya mengerti, tapi saya sulit. Dan saya tidak menyukai hal tersebut. Dan akhirnya saya ketemu dengan seseorang yang tidak suka belajar, tapi gampang banget nyerap ilmu. Jadi teman saya ini bilang kepada saya, Mas Bilal, ini ada hubungannya ya, Mas. Dia bilang seperti ini, Roma, bisakah kamu baca buku itu dan kasih tahu ke aku isinya apa? Karena saya memang suka baca buku ya, Mas Bilal. Saya baca, saya kasih tahu. Lalu ada pertanyaan yang sangat-sangat menohok. Dia bilang seperti ini, Roma, kenapa ketika ngedengerin kamu jauh lebih mudah daripada aku membaca bukunya? Sedari awal teman-teman semuanya, kalau teman-teman sadari, saya tidak pernah memakai istilah. Saya tidak pernah memakai kata-kata yang rumit untuk dimengerti. Karena saya paham, saya ingin memberikan pembelajaran dengan mudah, menyenangkan, dan mudah untuk dilakukan oleh orang banyak. Di situ saya mulai sadar, Mas. Oh, tujuanku untuk hidup adalah ini. Kelebihanku adalah ini. Sebenarnya saya udah terkenal, Mas, dari SMA, tapi saya trauma. Oh, really? Yes, saya menarik diri. Saya menarik diri, Mas. Gak mau terkenal lagi. Dan tanda kutip terkenal karena? Maybe looks, I don't know. Oh, oke. Kepintaran juga bisa dibilang kayak idolnya. Jadi kayak ya begitulah. Lalu ada hal yang membuat saya trauma. Saya menarik diri dari keramaian. Akhirnya saya bekerja dengan cara yang private. Ternyata nggak cocok sama life path saya, nggak cocok sama garis tangan saya. Saya memang ditakdirkan untuk muncul ke permukaan. Dan ketika saya muncul lagi ke permukaan, saya sangat menjaga privacy biar tidak terulang kembali kesalahan yang kemarin. Get the point. Yeah, you know what I mean, right? Yeah.
Seperti itu Mas Bilal, dan teman-teman semuanya semangat. Pasti bisa Mas Bilal. Bahkan dari jurang sekalipun. Justru orang-orang yang jatuh ke jurang Mas Bilal, jujur aja, mereka punya kekuatan lebih Mas Bilal. Karena mereka gak ada tujuan lain selain ke atas. Wih, I love this quote ya. Wow. Like I do. Yeah. I don't know what to see. I don't know what to do. Gak tahu ngelakuin apapun. Saya gak bisa ngeliat apapun. Saya cuma bisa ngeliat ruang gelap. Udah nyampe di dasar laut. Saya gak ada pilihan lain selain naik ke atas. Saya nggak ada. Ada dua pilihan sih. Apa tuh Mas? Mau mati tenggelam atau naik ke atas. Aduh. Yeah. No Mas. Kalau saya mati, yang memberikan kebahagiaan, bukan memberikan kebahagiaan kepada orang tua saya siapa? Sebelum saya mati setidaknya orang tua saya bahagia Mas. Itu aja sih tujuan saya ya. Roma, 3 pertanyaan dari teman-teman suara berkelas. Baik. Pertanyaan pertama dari Leo Zina Fatia. Halo Leo. Gimana caranya agar aku tetap bisa konsisten manifesting ketika keluargaku tidak support aku, ketika lingkunganku toksik, ketika aku tidak punya kemampuan finansial yang bagus? Oke. Leo, dari sini aja kita bisa tahu kalau kamu bukan orang yang bahagia. Kita kembali lagi ke awal. Hanya kebahagiaan yang bisa menarik kebahagiaan lainnya untuk masuk ke dalam hidup kita. Langkah pertama yang harus kamu lakukan adalah pergi dari lingkungan itu. Pergi. Kalau nggak ada finansial gimana Kak Roma? Tuliskanlah pertama jurnal manifesting kamu tentang kamu diterima kerja. Tuliskanlah bahwa kamu diterima kerja ke luar kota, yang ditanggung biayanya, yang ditanggung biaya hidupnya, ditanggung ininya, ditanggung itunya. Itu sepertinya kayak to be good to be true ya Mas, Mas Bilal sebenarnya. Tapi kalau kita percaya bahwa kita bisa melakukan itu, kita percaya bahwa Allah akan menolong kita dan memberikan jalan, Allah pasti akan kabulkan. Itu yang pertama. Yang kedua, bertingkah lakulah seperti orang yang sudah bekerja. Jangan bangun siang. Orang yang sudah bekerja itu nggak akan pernah bangun siang. Mereka bangunnya pagi. Diatur jadwalnya supaya jadwal kamu itu bisa menyerupai orang-orang yang bekerja. Ini yang namanya berusaha di poin ke-5 dalam law of attraction tadi Mas. Yang pertama adalah bersyukur, kedua adalah ikhlas, ketiga adalah self love, keempat bahagia, yang kelima berusaha. Berusahanya itu seperti apa? Yang tadi, berpura-pura. Ibaratnya ketika dia bangun pagi, dia beresin tempat tidur, dia mandi, dia makan sarapan pagi, seperti itu. Lalu dia bisa cari lowongan, dia bisa mencari seminar-seminar gratis, workshop gratis di online kayak gitu, atau dia nonton podcast, lalu dia bisa menuliskan jurnal koreksi diri. Apa yang bisa dia tangkap dari podcast itu, kayak gitu. Begitu terus sampai jam 12 siang. Jam 12 siang dapat, kamu makan siang, istirahat. Jam 1 dapat, kamu sholat, habis sholat kalau kamu muslim ya. Kalau kamu gak muslim ya terserah lah kamu lakuin apapun. Jam 1 ke bawah, mulai lagi kayak gitu. Selesai jam 5 sore. Misal, dia mau olahraga di jam 3 sore sampai jam 5 sore, silahkan. Jadi waktu kamu tuh terpakai semua. Nggak ada waktu untuk ngedengerin orang berpikiran negatif. Kalau orang tua kamu tidak mendukung kamu, diam. Lakukan afirmasi. Itu tidak betul, itu tidak betul, itu tidak betul. Dalam hati. Ya, serius. Aku akan berhasil, aku pasti berhasil. Kamu jangan kepancing. Karena jujur ya Mas Bilal, orang tua kita itu juga bergerak dengan hal yang sama. Apa itu? Identitas lama. Dari keluarganya, dia juga dapat seperti itu Mas Bilal. Dari orang tuanya ya. Dari orang tuanya, itu bukan didapat serta-merta loh Mas. Langsung jadi kayak gitu, enggak. Itu dari luka masa lalu juga. Dia juga gak percaya. Kenapa dia tidak menyetujui mimpi kamu, bertentangan dengan mimpi kamu? Ya karena dia tidak bisa melihat, dia tidak bisa mengetahui, dia tidak tahu. Karena mimpi kita itu Mas, hanya kita yang bisa melihat. Jadi wajar orang lain tidak setuju, wajar orang lain menentang, wajar. Karena mimpi kita itu Mas Bilal, kadang aja kita nggak tahu mimpi kita apa, apalagi orang lain. Lantas kita harus mengharapkan dengan sangat banget gitu orang lain menerima mimpi kita. Nonsense. Memang kenapa kalau nggak diterima? Bodoh amat.
Ya. Tutup matanya. Wah. Membayangkan kita udah di titik itu, berpura-puralah seolah kita udah punya itu. Yes. Itu bikin alam bawah sadar kita atau nervous system tadi itu Yes. juga akan terbiasa dengan hal-hal yang nanti kita akan dapatkan dan kita nggak kaget lagi. Ya. Ya itu aku relate sekali. Dulu pas aku gap year itu kan nganggur kan. Yeah. Itu aku tiap pagi lari pagi itu. Membayangkan Relate aja ya, Mas, tuh ya? udah punya kerjaan segala macam. Relate Mas ya? Iya, sampai sekarang juga masih lari pagi gitu, nggak ada bedanya dan itu yang aku bisa bilang sangat relate sih. Tapi kalau bayangkan kita pas nganggur aja nggak lari pagi terus kayak rebahan segala macam, pas sudah dapat kerja kaget dan ngeluh terus Yes. karena nggak terbiasa si nervous system tadi Betul. dengan keadaan kita yang baru ya. Akhirnya apa? Keluar dari kerjaan, terus kita nuduh kerjaannya toksik. Ya. Padahal kita udah ngelatih mental sejak lama dong, walaupun kita tahu, udah sih kita nganggur nih. Terus kita mau masuk kerja 3 bulan lagi, Ya. kayak nggak ada kerjaan yang emang tidak nyaman gitu ya. Tidak ada kerjaan yang nyaman 100% gitu. Ya. Yang kita latih dari sekarang apa? Mental untuk siap dengan ketidaknyamanan itu kan. Betul. Aku suka itu. Itu yang nomor 5 Mas. Nggak usah berusaha sampai mati kayak kurang Ya, enggak. Hanya menyocokkan aja. Pertanyaan kedua dari Ezria. Halo Ezria. Apakah aku bisa manifestasi untuk mendapatkan jodoh? Kalau bisa, apakah ada bukti nyatanya? Dari sini aja kamu udah nggak percaya, jadi nggak usah dimulai. Jujur Mas Bilal. Sebenarnya kenapa saya kelasnya itu berbayar? Ya. Karena hanya orang-orang yang percaya, hanya orang-orang yang memang punya keyakinan yang luar biasa, yang mau mengeluarkan uang untuk ikut dalam seminar saya. Setuju. Itu tiketnya, bukan masalah uangnya, tapi tiketnya. Tiketnya. Karena saya tidak mau bertemu dengan orang yang tidak percaya tentang apa yang saya berikan. Sedari awal sudah dipertanyakan. Jadi lantas apa yang harus saya jelaskan? Kalau sedari awal tidak percaya, ya for what? From the beginning, dari awal sudah seperti itu. Ya jangan buang energi kamu. If you believe, just do it. Kalau kamu percaya, lakukan. Kalau kamu tidak percaya, ya jangan lakukan. Simple. Apakah bisa merealisasi jodoh? Bisa. Bisa. Apakah kamu percaya bahwa jodoh kamu akan datang? Saya kasih contoh ya beberapa yang berhasil dilakukan oleh klien saya. Pertama kayak gini. Kalau kamu ingin mengundang jodoh, mulailah latih. Pertama, pola pikir kamu. Apakah kamu sudah siap untuk berbagi tempat sama orang lain? Berbagi tempat itu seperti apa Kak Roma? Pertama, ketika kita menikah Mas Bilal, otak bukan cuma satu lagi, ada 2. Otak-otak jadi ya. Iya betul. Enak tuh. Ya. Ketika kita suka sayur bayam misalnya, Ya. dan pasangan kita kebetulan tidak suka sayur bayam, dia sukanya sayur kangkung. Ini kita udah mulai membiasakan diri, mengatur ruang untuk orang lain. Kita membiasakan diri dulu. Ingat yang nomor 5 Mas, Berusaha. usahanya itu menyesuaikan dulu. Yang kedua, kita mulai melatih diri kita menerima orang lain. Apakah kita sudah terbiasa ada orang lain di samping kita? Apakah kita punya peralatan-peralatan couple? Kayak gitu Mas. Apakah kita sudah siap untuk menerima orang lain lagi seperti anak? Kayak gitu. Jadi semuanya dibiasakan dulu. Ada orang dia mau jodoh tapi masih tetap keras kepala sendiri, nggak mau diatur, nggak mau menerima pendapat orang lain kayak gitu. Masih tetap di nyamannya sendiri. Karena ketika menikah itu bukan tentang diri kita sendiri lagi Mas. Jadi itu yang harus pertama kali dilakukan. Dan jangan lupa ya guys, kalau teman-teman ingin membuat jurnal manifesting tentang orang lain, kita mau si A. Si A ini orangnya bagus, energinya bagus, positifnya luar biasa, dan kita tidak memperbaiki diri, nggak akan bisa ketemu Mas. Karena energi dengan energi itu sulit. Itulah kenapa manifesting benda mati jauh lebih gampang daripada benda hidup. Karena mereka punya energinya sendiri. Energi ini harus bisa cocok. Harus cocok dulu, baru bisa bertemu. Jadi kalau menurut saya akan lebih baik kalau lebih didetailin, jangan ada namanya. Tapi kalau mau nama silahkan. Tapi saya lebih recommended nggak ada nama. Jangan lupa rambut ya guys ya, butuh perempuan jangan lupa rambut. Nanti takutnya kayak klien saya dapatnya yang botak. Oke. Tapi semuanya sama. Baiknya sama Mas. Iya. Ya, kayaknya luar biasa. Mapan. Pengertian. Ganteng. Tapi mohon maaf, nggak ada rambutnya. Lupa dia nulis ya. Spesifik nggak spesifik ya? Yes. Dan ada lagi Mas,
dia lupa nulis tingginya. Ada klien yang lain lagi, dia lupa nulis tingginya. Akhirnya yang dapat ganteng, mantep lah pokoknya spesifikasinya tuh, tapi tingginya kurang. Tingginya sama. Tapi alhamdulillahnya tidak ada klien saya yang menuliskan namanya di situ. Karena kalau kita spesifikasi nih nulis nama, usaha kamu harus lebih luar biasa. Bisa dengan berpuasa, tahajud, kamu tambah semua-semuanya. Tapi kalau kita nggak ada nama, Allah, oke. Yeah. Lu mau yang kayak gitu, oke. Dicariin tuh, kayak gitu. Kita dibuat jatuh bangun supaya bisa ketemu sama ini orang. Karena kita maunya gede, Mas. Ya, benar. Kayak gitu. Jadi buat kakak yang tadi, kalau percaya lakukan, kalau kamu nggak percaya, ya whatever, terserah kamu aja. Ya. Oke, Mas. Soalnya aku udah pernah nulis nama Selena Gomez tapi udah diambil gitu. Udah. Berarti gagal. Kita ke pertanyaan ketiga. Pertanyaan ketiga dari Arif MNADR. Halo Arif. Kak Roma mau nanya dong. Aku penasaran gimana cara kakak bisa punya ambisi berani eksekusi dan gak takut gagal sama tahu cara ngerem biar gak overthinking. Mas Bilal, saya tuh sering banget gagal. Yeah. Dulu. Sekarang juga sering gak ke rumah? Gak tahu. Kenapa saya selalu bilang gak tahu? Ya karena kalau gagal ya Allah berarti ingin saya belajar. Karena Mas di dunia ini cuma ada untung dan untung banget. Serius. Kalau saya gagal artinya saya beruntung dapat pembelajaran. Kalau saya berhasil berarti saya beruntung banget dikasih rezeki. Kayak gitu Mas Bilal. Jadi gimana caranya Kak Roma supaya ambisi itu tidak takut gagal seperti itu? Oke. Pertama mindsetnya. Emang kalau kamu gagal kamu dapat apa? Rugi. Oke. Dari rugi ini emang kamu nggak dapat pembelajaran. Ketika kamu ingin menjadi seorang pebisnis sejati, kamu harus bisa rugi. Harus. Karena rugi itu variabel yang tidak bisa dihindari, Mas. Nggak bisa. Karena dari rugi inilah kita bisa belajar sesuatu. Kalau kita nggak gagal, gimana kita bisa tahu keberhasilan, Mas? Di muka bumi ini hanya ada duality. Dan ini harus bisa datang bersamaan. Kalau kamu ingin cahaya, kamu harus punya kegelapan. Kalau kamu ingin berhasil, kamu harus punya kegagalan. Nggak bisa hidup itu berhasil terus kayak gitu. Enaknya di mana? Kita nggak tahu sehat kalau kita nggak sakit. Coba mindsetnya disetting kayak gitu. Biar kamu nggak takut gagal. Oh gagal, oh ya udah, ya Allah tolong ganti. Oh gagal, ya Allah tolong ganti. Sesimpel itu. Kalau mau punya ambisi yang nggak takut gagal, itu mindsetnya diperbaiki. Dan apa yang tadi Mas? Yang terakhir lagi pertanyaannya. Supaya berani eksekusi, dan punya ambisi berani. Oke. Gimana caranya supaya berani eksekusi? Guys, waktu itu nggak bisa dibeli. Waktu nggak bisa dibeli, Mas Bilal. Waktu yang terbaik adalah sekarang. Kalau gagal gimana Kak Roma? Ya udah. Kalau gagal gimana Kak Roma? Ya udah. Coba lagi. Yeah. Waktu tidak bisa dibeli. Dan dengan menghargai waktu membuat kamu jauh lebih beruntung. Karena kamu berani. Dan keberanian ini disukai oleh keberuntungan Mas Bilal. Siapa yang berani dia akan memulai. Siapa yang memulai maka dia beruntung. Siapa yang beruntung? Orang-orang yang berani. Ini adalah circle yang tidak akan bisa pernah lepas. Kalau mau jadi orang yang beruntung harus berani. Harus memulai. Baru dia beruntung. Kalau enggak ya enggak. Enggak akan ada yang tersisa sama kita. Kayak gitu loh Mas Bilal. Apalagi kalau dia laki-laki. Laki-laki tadi Mas ya, mulai aja. Kalau gagal gimana Kak Roma? Sholat tahajud sana minta sama Allah gantinya. Yeah. Kayak gitu loh Mas Bilal. Jadi nggak ada yang rugi di muka bumi ini. Nggak langsung mati di tempat kalau gagal. Enggak. Kalau menurut saya rugi adalah di mana kita ditembak mati nggak bisa lagi bernapas. Itu rugi. Disuruh lompat ke jurang, jurangnya dalam banget, itu mati, itu rugi. Kalau disuruh mulai 50% berhasil, 50% gagal, ya udah mulai aja. Lakukan afirmasi, kamu berhasil. Kalau gagal gimana Kak Roma? Ya udah, kamu mau berhasil. Wow. Alright. The worst advice yang pernah Kak Roma terima?
Sebenarnya nggak ada nasihat yang buruk ya Mas ya. Tapi saya anggap ini yang terburuk dan ini yang membuat saya naik ke atas. Saya pernah punya pengalaman buruk sama dosen saya. Jujur Mas, saya bukan waktu kuliah saya struggling sama identitas saya. Karena di waktu SMA saya idola. Ketika kuliah, saya menutup diri saya menutup pribadi saya menjadi orang lain. Akhirnya saya jadi dibenci satu kampus, literally satu kampus. Dan saya cuma punya satu sahabat sampai detik ini, namanya Silva. Halo Silva. Silva. Jadi David Silva bukannya? Silva. Oke. Iya. Jadi salah satu, bahkan ada dosen, bukan cuma satu ya Mas ya, benci sama saya. Saya yakin sih, kala itu memang sifat saya memang kurang ajar. Kurang ajarnya seperti apa? Saya terlalu frontal. Apalagi saya dari Sumatera terbang ke Jawa yang enggendero kayak gitu. Ketemu sama orang, enggak bisa. Iya. Kultur shock Mas. Iya. Ya, kultur shock. Terus saya juga bingung waktu di Jawa ada yang namanya tradisi kakak dan adik kelas. Saya nggak bisa terima Mas, karena di Sumatera tidak ada sistem, nggak ada bullying, nggak ada. Iya. Dan ketemu di Jawa itu ada. Saya kaget luar biasa Mas. Dan saya dengan percaya diri bilang, universitas saya, apalagi terlebih di kampus saya yang memulai supaya sistem bullying itu nggak ada lagi. Karena hal ini kakak kelas saya nggak suka. Dan suatu hari Mas Bilal, jujur, saya sangat-sangat sakit hati. Bahkan sampai detik ini mungkin ya saya bersyukur. Ini nasihat paling buruk yang pernah saya dapatkan, tapi malah membuat saya luar biasa. Dosen saya ini saya deketin karena saya suka yang namanya pewarna zat alam. Saya suka banget Mas Bilal. Apalagi soal alam kayak gitu saya suka. Saya udah bilang, Ibu, kalau nanti ada pelatihan tentang zat alam saya ikut ya. Oh iya, silakan. Dan Mas tahu siapa yang ditawarin? Sahabat saya. Dan untungnya Allah ngasih saya itu orang yang tulus, karena memang saya tulus sama orang lain. Dan alhamdulillah dikasih sahabat yang tulus. Sahabat saya ini datang kepada saya nanya, Roma, saya ditawarin loh untuk zat pewarna alam, kok kamu nggak ikut? Saya diam Mas. Lalu teman saya bilang, saya nanya sama orang yang nawarin saya, kenapa Roma nggak diajak? Mas tahu dia bilang apa? Sorry, nggak suka sama Roma. Disebut lagi namanya. Orang Aceh lagi. Aduh ya, saya nggak suka sama Roma. Jadi dia nggak, kalau boleh jangan Roma. Terus dia ngomong kayak gini Mas sama sahabat saya. Kalau boleh jangan Roma ya, soalnya Roma itu sifatnya nggak cocok sama circle kita. Terus teman saya bilang lagi kayak gini Mas, Rom, aku nggak bermaksud buruk sama kamu. Tapi kalau kamu kayak gini terus, kamu gak akan berkembang kemana-mana. Sifat ini harus kamu rubah. Suka gak suka, mau gak mau, kamu harus merubahnya. Dari situ saya mikir Mas, kayaknya memang saya yang salah deh. Saya yang salah deh sepertinya. Dimulai dari situ Mas, saya mulai menjadi orang Jawa, bukan lagi orang Batak. Suara makin pelan. Masya Allah, tabarakallah. Itu sih. Buruknya di mana? Kalau mau bukan perkataannya yang buruk, situasinya. Untung sahabat saya itu sahabat saya gitu loh Mas. Datang ke saya ceritain kayak gitu. Dan langsung ngasih nasihat. Sehingga saya merasa, oh, saya harus berubah. Jadi hati-hati guys. Pilih baik-baik siapa teman kamu, siapa sahabat kamu, siapa kolega kamu, siapa partner kamu. Harus tahu. Siapa guru kamu? Saya juga punya mentor loh Mas. Saya punya guru, saya punya mentor. Alhamdulillah. Kalau nggak saya nggak akan sampai ke hadapannya Mas Bilal. Tentu. Masya Allah, tabarakallah. Makasih loh Mas Bilal. Terima kasih banyak Roma udah suara berkelas. Sehat terus, semoga ini bermanfaat bagi teman-teman yang menonton ya. Ya Mas Terima kasih Bilal. semuanya. Bye-bye guys.